فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, langkah yang pertama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kasih berikan kita iman yang terbesar dan yang paling tinggi adalah iman dan Islam yang masih kita sampai sekarang ini. Alhamdulillah dan iman, kesehatan, kemudian dengan langkah kita untuk bisa datang ke tempat majelis yang tercipta ini untuk mengadakan pengajian seperti biasa, yaitu Idul Adha pada malam hari ini. Kemudian yang mengakhirkan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, al-karam al-karam Ustaz yang kita muliakan dan kita hormati, oleh Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini mari kita mulai pengajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian semoga pengajian yang kita di Lailatul Qadar ini Allah beri ridho dan kita niatkan semoga kita dapat kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga apa yang kita harapkan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya ini sebagai kata terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sayyidina bisairil asma'i wa sifatih. Baik Bapak Ibu, marilah kita membaca Ratibul Haddad dengan niat semoga berkah Ratibul Haddad ini maka kita dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat kepadanya dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ukhni minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i al-'amilin wal mustannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila jamil ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyaariqil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha, khususan abana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ijtama'na huna bisabi, wa khususan ila ruhi Haji Farul bin Haji Majid Haji Darmis bin Haji Nurdin Dahlan bin Majid, wa khususan ila ruhi Anwar Rujam bin Muhammad Sallallahu
bin Shadiqan. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim.
السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarafa wa karama wa manjada wa azama wa radiyallahu ta'ala anani wa ashabi rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan min yawmina hadha ila yawmiddin wa alayna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal
الجنة والناس. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد في العلي وعلى وصولهم وفروعهم وكفات ساداتنا علي أبي وعلوي أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بهم وبأسرهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يريد درجات في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقون بهم في خير وعافية. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى وصاحب رضي الكب من الشر وموسم بل وبلاد الحبي عبد الله بن عمي الحدن ووصوله وفروعه أن الله يريد درجات في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوار بركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى كافة فضل الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Silahkan kepada Bapak Ibu berdoa dalam hatinya masing-masing. Apa? Hah? Stop. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا عافيا ومغفرة مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك المعظم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في وقت الوحيد. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أولئك
nas'aluka Allahumma li ahli qubur Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulan waj'al jannata masahum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nira Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafsina ba'dahum waghfir lana wa lahum waghfir lana wa lahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma ighfir lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakratil maut amjadal lana wa afa'idal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hujan kita masih duduk dalam satu majelis. Semoga berkah kita membaca Ratibul Haddad ini, maka mudah-mudahan Allah bukakan pintu ma'rifat kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Semoga berkah kita membaca Ratibul Haddad ini, maka kalaulah ada di antara kita, keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula berkah kita membaca Ratibul Haddad ini, kalaulah ada di antara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang diberi musibah, ujian, dililit hutang dan lain sebagainya, semoga diberikan solusi dan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah dengan syukur yang sempurna, dan jangan lupa pula kita memperbanyak zikir salawat setiap harinya, dan tentu kita juga mudah-mudahan mampu mengamalkan seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang sudah kita amalkan tersebut dapat menjadi pengantar untuk sampai kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang satu ayat Al-Quran, yaitu berkenaan dengan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Maka dalam kelanjutan kitab kita ini yaitu membahas tentang martabat 7, Bapak Ibu. Kajian martabat 7 ini kajian yang sangat jarang sekali disampaikan di masyarakat, khususnya tentang martabat 7.
Dan martabat 7 ini hanya ditemukan dalam majlis-majlis ilmu hakikat. Tidak akan Bapak Ibu temukan orang mengkaji tentang martabat 7 itu di masjid, tak ketemu Pak. Saya lama keliling juga di masjid, tak pernah saya mendengar orang memberikan kajian tentang martabat 7 di dalam masjid. Kenapa? Karena orang takut masyarakat itu salah paham berkenaan dengan martabat 7 tersebut. Nah, lalu kenapa kita mengkaji tentang martabat 7? Ternyata Bapak Ibu, tentang martabat 7 ini sangat penting bagi kita yang mengkaji ilmu hakikat mempelajarinya. Karena pada martabat 7 ini akan mengantarkan kita tentang asal kejadian diri dan alam semesta ini. Jadi dalam martabat 7 ini nanti itu dijelaskan antara hubungan antara Tuhan dengan hamba. Supaya apa? Supaya nanti satu, kita ada orang Bapak Ibu ngaji mengenal Tuhan, ujung-ujungnya mengaku jadi Tuhan. Ada Pak, banyak. Maka itu kita mengkaji ilmu hakikat khususnya tentang martabat 7 ini untuk supaya tahu hubungan antara Tuhan dengan hamba. Nah nanti ada 7 martabat. Nah 7 martabat itu 3 martabat yang di atas itu martabat batin, yang ini yang kadim. 4 yang di bawah itu disebut dengan martabat zahir, ini muhaddas. Jadi Bapak Ibu, kajian martabat 7 ini saya sampaikan malam hari ini, saya yakin Bapak Ibu akan pusing nih. Saya yakin Bapak Ibu akan bingung tentang martabat 7 ini. Makanya itu diiringi dengan kitab. Maka itu baca ulang balik tentang martabat 7 ini supaya kita itu diberikan paham. Martabat 7 ini Bapak Ibu, ini jalan Bapak Ibu untuk memahami tentang zat, sifat, asma, af'al serta Nur Muhammad, dan juga berkenaan dengan kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalamnya Allah tersebut. Nanti di dalam martabat 7 ini ada tentang Nur Muhammad. Wajib Bapak Ibu memahami tentang Nur Muhammad ini. Kenapa? Sebab ini asal kejadian diri kita. Orang yang tidak tahu asal kejadian dirinya atau dia mengingkari asal kejadian dirinya, yaitu dari Nur Muhammad tersebut, maka sangat rugi sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak punya jalan untuk sampai ke sumber yang asal. Mudah-mudahan kita semua dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya ingin bacakan, tapi nanti Ibu Bapak mohon dibaca ulang kitab ini nanti di rumah. Jadi baca dari awal 10 halaman sehari atau 5 halaman sehari sampai nanti habis. Nah, wabil khusus tentang martabat 7 ini. Martabat 7 ini ada 7 Bapak Ibu, saya sebutkan. Martabat yang pertama yaitu martabat ahadiyah. Kedudukannya zat Tuhan, letaknya di alam lahut atau alam ketunggalan, atau boleh juga disebut dengan alam kekosongan. Kosong tapi ada. Ini alam asal dari segala asal. Lalu yang kedua ada nanti namanya alam wahdah. Nah alam wahdah ini nanti kedudukannya di sifat Tuhan. Nah letaknya di alam jabarut, atau boleh kita sebut dengan alam nur. Yang ketiga ada namanya martabat wahidiyah. Ini kedudukannya di asma Tuhan, letaknya juga di alam jabarut. Yang tiga ini alam ahadiyah, alam wahdah dan wahidiyah, ini qadim, kekal, ini alam ketuhanan. Lalu yang keempat
ada disebut dengan alam ruh. Nah, nanti disinilah asal kejadian insan tersebut, di alam ruh tersebut. Alam ruh ini kedudukannya pada af'al Tuhan. Letaknya di alam malakut. Nah, mudah-mudahan nanti kita ini bisa sampai di alam malakut, Bapak Ibu. Lalu yang kelima, nanti ada namanya martabat alam mitsal. Ini juga kedudukannya pada af'al Tuhan. Letaknya juga di alam malakut. Lalu yang keenam disebut dengan alam ajsam. Kedudukannya yaitu yang dijadikan Tuhan. Letaknya di alam nasut. Alam nasut itu alam dunia ini, alam zahir, alam yang dapat dilihat. Lalu yang ketujuh disebut dengan alam insan. Nah, inilah dia alam kita tersebut, yaitu yang dijadikan oleh Tuhan. Letaknya juga sama, yaitu di alam nasut atau di alam dunia. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu dengar ada namanya alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, mitsal, ajsam, insan, ini seolah-olah 7 orangnya, tapi sebenarnya satu saja Bapak Ibu, tunggal. Kalau tadi Bapak Ibu kedudukannya ada zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, af'al Tuhan, hamba Tuhan, seolah-olah 5, tapi sebenarnya semuanya itu tunggal sebenarnya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu dengar letaknya, yaitu ada namanya alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam nasut, seolah-olah 4 alam, tapi sebenarnya keempat-empatnya alam ketuhanan Bapak Ibu. Jadi dari mulai wahdah hingga insan tidak lain dan tidak bukan adalah daripada zat Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, af'al Tuhan, dan hamba Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi memang kalau untuk awal-awal yang apalagi belum pernah mendengar kajian tentang martabat 7 ini insya Allah dibuat pusing. Dibuat nih apa nih yang Pak Sabri ini baca, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, alam mitsal, ajsam, insan, apa? Padahal Bapak Ibu ini tentang asal kejadian diri kita. Ini asal kejadian alam semesta, dan inilah nanti yang akan mengungkai tentang hubungan antara Tuhan dengan hamba tersebut. Tapi memang kita dibawanya berputar dulu. Nah, ini yang saya yakin ini akan buat kita pusing dulu. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu iringkan dengan membaca kitab ini, Bapak Ibu akan mudah sekali memahaminya. Karena saya tulis dengan bahasa yang mudah sekali. Kalau Bapak Ibu baca beberapa kitab, saya kebetulan ada beberapa kitab tentang membahas tentang martabat 7 ini. Itu kalau Bapak Ibu baca itu saya yakin Bapak Ibu letakkan kitab tersebut, tak ngerti Bang, susah memahaminya. Tapi kitab ini sudah saya sederhanakan sehingga mudah sekali untuk dipahami. Baik Bapak Ibu, kita bahas martabat yang pertama. Ini martabat Bapak Ibu. Jadi nanti ya kalau memang bisa sampai 7, tapi kalau tidak bisa 1 martabat pun syukur kita malam hari ini. Martabat yang pertama yaitu martabat ahadiyah, yang disebut dengan la ta'yun. Kalau dalam bahasa Arabnya la ta'yun itu tidak bisa dijelaskan. Martabat ahadiyah ini Bapak Ibu yaitu suatu kedudukan martabat tunggal semata. Oleh karenanya tidak ada siapapun yang sampai atau mengetahui tentang martabat ini kecuali Tuhan itu sendiri. Maka itulah martabat ini disebut dengan zatul bukti atau azazul azal, atau seasal-asal yang asal, atau semula-mula yang mula, atau seada-adanya yang ada. Maka tentu Bapak Ibu
pada martabat yang asal yang mula ini itu adalah qadim, laisa dan mukhalafah, sesuai dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dia tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa ditafsirkan pada alam ini, yaitu alam ketunggalan Tuhan, alam ahadiyah namanya. Maka berdasarkan kedudukannya Bapak Ibu, disebutlah dia dengan kedudukan martabat zat Tuhan, zat mutlak Tuhan yang letaknya itu pada alam lahud, yaitu alam zat ketunggalan Tuhan. Nah ini dia Bapak Ibu, disebut juga alam ini dengan alam kekosongan, yang laisa, yang alam ahadiyah ini kosong tapi ada, atau disebut juga oleh para ulama dengan la ta'yun, yaitu tidak bisa dikenal hakikatnya. Ini dia alam ahadiyah. Lalu yang kedua ada namanya martabat wahdah atau ta'yun awal. Nah maka itu Bapak Ibu, martabat wahdah inilah disebut dengan martabat sifat bagi zat Tuhan, yaitu sifat mujamal, jumlah. Tapi ingat Bapak Ibu, antara martabat ahadiyah dengan martabat wahdah ini dia bukan dua orang yang berbeda, tapi dianya satu juga tidak bersekutu antara martabat ahadiyah dan martabat wahdah. Ini ingat-ingat sambil nanti dibaca, yaitu ahadiyah wahdah. Nah kemudian Bapak Ibu mesti harus memahami bahwa pada martabat wahdah, yaitu wahdah martabat sifat mujamal, inilah letak rahasia asal kejadian Muhammad. Dan Muhammad pada martabat ini disebut dengan Muhammad awal, atau Muhammad batin, atau Muhammad sifatiyah, atau Muhammad yang berupa sifat zat bagi Tuhan tersebut. Maka bapak-bapak kan sering baca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Yang mana sebenarnya Muhammad fil awalin, Muhammad yang awal? Nah di sini letaknya Bapak Ibu, yaitu di alam wahdah, yaitu alam wahdah inilah sebenarnya letak rahasia kejadian tentang Muhammad. Tapi Muhammad di sini adalah Muhammad awal atau Muhammad batin, atau disebut juga dengan Muhammad sifatiyah, yaitu Muhammad yang berupa sifat bagi zat Tuhan tersebut. Kemudian karena zat Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak serupa dengan apapun, tidak berpermulaan, maka Muhammad sifatiyah ini juga kedudukannya juga laisa, tidak berpermulaan, karena kedudukannya adalah rupanya atau wajahnya sendiri bagi zat Tuhan itu tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jelas nyata dia tidak bercerai dengan wajahnya sendiri, dan jelas tidak bersekutu dengan rupanya sendiri. Di mana ada zat, di situ ada sifat. Ada sifat pasti ada zatnya. Maka saat itu sifat dan zat ini, maka dia ini laisa kamitslihi syai'un Bapak Ibu. Maka itu sebagian para ulama menyebutkan Nur Muhammad itu kadim. Tapi ada juga yang mengatakan Nur Muhammad itu baharu. Nanti di sini dia letaknya pada martabat wahidiyah tersebut. Yang mana Nur Muhammad yang kadim, yang mana Nur Muhammad yang baharu. Nur Muhammad yang ada pada kita ini baharu. Nah ini dia dijadikan
Dia tidak kadim, tapi Muhammad sifat dia, atau disebut juga dengan Nur Ahadiyah atau Nur Muhammad sifat dia tersebut, sifat bagi zat Tuhan tersebut, dia kadim, dia kekal. Tapi Nur Muhammad pada kita ini dia baharu, Bapak Ibu. Maka itu kita ini ada awal dan ada juga akhir. Nah, kemudian Bapak Ibu, yaitu yang ketiga. Nah, ini ketiga, ini terakhirlah kita malam hari Bapak Ibu. Yang ketiga ada namanya martabat wahidiyah. Tadi ada martabat ahadiyah, wahdah. Yang ketiga wahidiyah, yaitu ta'yun sani kalau bahasa dalam kitabnya. Martabat wahidiyah ini Bapak Ibu disebut juga dengan martabat asma bagi zat Tuhan, atau disebut pula dengan sifat mufassal bagi zat Tuhan tersebut. Sifat mufassal itu Bapak Ibu yaitu sifat yang sudah ada dengan sendirinya, ketika kezahirannya dan tiada yang zahir dengan sendirinya itu, melainkan memiliki nama-nama dan masing-masingnya. Kalau kita umpamakan Bapak Ibu martabat, tapi Allah itu tidak bisa diumpamakan. Ini umpama saja Bapak Ibu, supaya mudah kita memahami. Martabat wahdah tersebut itu seperti tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini kita sebut tubuh, dia hanya bisa disebut tubuh. Paling-paling kita bisa sebut dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Lalu nanti martabat wahidiyahnya itu dia zahir dengan sendirinya. Apa dia? Anggota tubuh tadi. Nah, anggota tubuh tersebut ini perumpamaannya. Jadi tubuh kita ini sebutannya yang bulat yaitu keseluruhannya, sehingga dia tidak dapat disebut pasal-pasal atau nama-nama tubuh manusia. Kalaupun hendak disebut yang saya sebutkan tadi, yaitu disebut tubuh itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, itu disebut dengan martabat tubuh tersebut. Tapi kalau disebut dengan anggota tubuh, maka barulah dia ada berpasal-pasal, bernama-nama. Seperti apa? Rambut misalnya, dahi, alis, mata, hidung, bibir, gigi, dagu, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan martabat sifat mufassal tadi. Jadi martabat wahidiyah ini disebut dengan martabat sifat mufassal bagi zat Tuhan tersebut. Dia ada pasal-pasal, ada nama-namanya. Nah, sehingga jelaslah Bapak Ibu, antara tubuh dan anggota tubuh kita ini dia tidak bersekutu. Jadi antara tubuh dengan anggota tubuh itu dia tidak berpisah, dan bukan pula orang yang berbeda, tapi tetap satu juga. Jadi di mana ada anggota tubuh, di situ ada tubuh. Di mana ada tubuh, maka di situ ada anggota tubuh itu. Maka begitulah perumpamaannya, di mana antara wahdah, yaitu martabat wahdah, martabat sifat mujammal tersebut, dengan martabat wahidiyah, yaitu sifat mufassal itu, dia tidak bercerai, tidak bersentuh, tidak bersekutu. Sehingga di mana ada mufassal, yaitu sifat wahdah tadi, maka ada sifat, ada namanya martabatnya itu, yaitu sifat mujammal tersebut. Atau boleh pula mufassal itu adalah kezahiran daripada mujammal tadi. Nah, kemudian sedikit lagi Bapak Ibu, kemudian pada martabat wahidiyah sifat mufassal yang ketiga inilah letaknya sifat Tuhan yang 7, yang kita sebut dengan sifat ma'ani: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar,
yang kita sering pelajari sebelumnya, yaitu tentang sifat ma'ani tersebut. Jadi rahasianya sifat ma'ani Allah itu letaknya pada martabat yang ketiga tersebut, yaitu martabat wahidiyah tersebut. Nah, yang tiga ini karena pertama tadi martabat ahadiyah, yaitu martabat ketunggalan Tuhan. Lalu yang kedua yaitu martabat wahdah. Martabat wahdah ini kita umpamakan seperti tubuh kita. Lalu nanti kezahiran tubuh kita ini nanti pada anggota tubuh. Maka yang ketiga itu disebut dengan martabat wahidiyah, yaitu letaknya pada kedudukan asma Tuhan. Maka itu antara ahadiyah, wahdah dan wahidiyah itu dia itu tidak berpisah, tidak bercerai. Maka disinilah letak kadimnya Tuhan tersebut, yaitu ahadiyah, wahdah dan wahidiyah tersebut. Nah, nanti di empat yang di bawah, yaitu alam ruh, alam mitsal, ajsam dan alam insan, ini namanya muhaddas, baharu dijadikan. Yang ini dia muhaddas, ada awal ada akhir. Tapi yang namanya yang tiga ahadiyah, wahdah, wahidiyah ini dia qadim. Nah, ini kekalan Tuhan tersebut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya saya berharap sekali Bapak Ibu yang khusus tentang martabat 7 ini dibaca bolak-balik nanti di kitab kita ini, karena saya yakin sekali kalau hanya mendengarkan kajian begini, apalagi baru pertama kali mendengar, ini susah sekali untuk dipahami. Nah, makanya diiringi dengan membaca kitab kita ini, mudah-mudahan nanti kita dapatkan pahamnya. Karena kalau Bapak Ibu baca di kitab ini, dia akan lebih mudah untuk dipahami. Kenapa penting kita memahami martabat 7 ini, Bapak Ibu? Karena ini mengantarkan paham kita tentang asal kejadian diri, tentang zat, sifat, asma, af'al, serta tentang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, serta hubungan antara Tuhan dengan hamba tersebut. Sehingga nanti di ujungnya tersebut kita memahami bahwa ternyata yang disebut dengan hamba itu kita ini tidak ada, yang ada itu ternyata Tuhan saja. Maka itu yang saya sebutkan tadi, 7 martabat ini seolah-olah 7 orang, tapi sebenarnya tunggal. Seolah-olah zat, sifat, asma, af'al ini 4, tapi sebenarnya tunggal. Semuanya itu juga bagian dari Tuhan. 4 alam tadi, dari nasut sampai alam dunia, seolah-olah 4 alam, sebenarnya keempat-empatnya alam Tuhan. Jadi endingnya nanti sehingga kita memahami bahwa ternyata kita ini tak ada, yang ada itu hanya Tuhan. Tapi untuk sampai pada ending kesimpulan tersebut, wajib kita pakai ilmu, wajib ada tuntunannya. Tapi tuntunannya ini agak pelik sedikit. Kenapa? Karena memang butuh kita memahami tentang ilmunya ini, sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan, oh rupanya antara aku dengan Tuhan itu tidak berpisah. Antara aku dengan Tuhan itu sebenarnya dia juga yang berlaku. Ruhku itu rupanya af'al Tuhan juga. Diriku ini, jasad batang tubuhku ini Allah jadikan dari tanah. Tanah itu tidak punya kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah masukkan ruh pada tanah tersebut. Ketika masuk di mata bisa melihat, masuk di telinga bisa mendengar, masuk di lidah bisa berkata, masuk di hati bisa merasa, masuk di tangan kaki bisa bergerak. Rupanya yang bergerak itu bukan tangan aku, tapi ruhku. Dan ruh itu rupanya af'al Tuhan. Af'al Tuhan itu rupanya juga berhubungan dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu tidak lepas dengan zat Tuhan. Oh, rupanya aku tak ada, yang ada itu hanya Tuhan saja. Maka itu endingnya dari martabat 7 tersebut.
Baik Bapak Ibu, mungkin ini gambaran awal Bapak Ibu, tapi nanti kita akan ulang-ulang balik tentang martabat 7 ini. Tapi Bapak Ibu mohon diulang lagi baca kitabnya, dan nanti setelah martabat 7 ini baru kita khusus membahas tentang Nur Muhammad tersebut Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.